Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Syaidan dari kelas akuntansi reguler malam, Fakultas Ekonomi, akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Di sini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, dan Struktur Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan yang ditulis dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2016. Langsung saja ke materi. Pedoman Pengungkapan Lingkungan yang diterbitkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI mengungkapkan bahwa perusahaan dituntut untuk tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga membantu dalam memecahkan permasalahan terkait risiko dan ancaman terhadap keberlanjutan dalam lingkup hubungan sosial, lingkungan, dan ekonomi, menurut GRI 2006. Ada juga peraturan undang-undang. Peraturan tentang lingkungan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Pasal 66 ayat 2C mewajibkan semua perseroan terbatas untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Dengan demikian, perusahaan atau perseroan di bidang sumber daya alam harus melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungan, dalam rangka mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Di sini juga ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sampel penelitian ini diambil dari 6 industri, yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman, di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011, 2012, dan 2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji sampel penelitian, yaitu sebanyak 128 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepekaan industri, multiple directorship, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan ROE berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh negatif dari komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa liputan media, keragaman gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Di sini juga ada rumusan masalah. Survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau bisa disebut WALHI 2014 menyatakan bahwa kasus lingkungan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Walhi, kasus-kasus tersebut terkait dengan krisis lingkungan dan pengambilan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan investasi. Korporasi menempati angka yang tertinggi sebagai aktor atau pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan menurut Walhi 2014. Dari berbagai masalah lingkungan tersebut, pengungkapan lingkungan merupakan masalah yang harus diperhatikan. Selanjutnya ada teori dan hipotesis. Yang pertama ada teori legitimasi. Teori ini menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya, menurut Degan 2002. Perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat, menurut Brown dan Degan 1999. Menurut Leinblum pada tahun 1994 menyatakan bahwa legitimasi bersifat dinamis. Oleh karena itu, legitimasi gap akan berubah-ubah tanpa perubahan apapun dalam setiap
tindakan perusahaan. Selanjutnya di sini ada juga hipotesis menurut teori legitimasi. Yang pertama, hipotesis 1, di liputan media berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hipotesis 2, perusahaan yang berada dalam industri pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Pada hipotesis 3A, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Pada hipotesis 3B, keberagaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Pada hipotesis 3C, multiple directorship berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Pada hipotesis 3D, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya yaitu teori agensi. Teori ini memunculkan pendapat tentang adanya perbedaan kepentingan antar pemilik, yaitu pemegang saham dengan manajer. Di sini pada teori agensi, terdapat hipotesis 4, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan analisis. Populasi yang digunakan merupakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Pada pengambilan data selama 3 tahun lamanya, disinyalir sudah dapat mempresentasikan kondisi lingkungan di Indonesia dan untuk alasan kebaruan data. Selain itu, pada pemilihan sampel juga mengacu pada penelitian Rapley et AI 2012 dan Prasetyanti 2014, terdiri atas 6 jenis industri, yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Pembatasan jenis industri tersebut untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data menurut Rapley et AI 2012, karena proses pengumpulan data bisa lebih terfokus. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode pervasive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji prasyarat regresi atas model terbaik yang terpilih dengan menggunakan eFuse 8.0. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Analisis regresi data panel dilakukan dengan terlebih dahulu mengestimasi menggunakan model common effect, Bayesian effect, dan random effect. Selanjutnya, dilakukan pemilihan atas model terbaik dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier atau LM. Uji prasyarat regresi terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Pengaruh liputan media terhadap kualitas pengungkapan lingkungan mengatakan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keberadaan liputan media ditolak. Variabel environmental media yang diukur dengan menggunakan keberadaan liputan media tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh sampel penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam pengukuran media. Media yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada media kompas, antara news, kontan, walhi nasional, dan website perusahaan. Pengaruh kepekaan industri terhadap kualitas pengungkapan lingkungan mengatakan, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepekaan industri diterima pada tingkat alfa 10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sembiring pada tahun 2005, Anggraini 2006, Jackman dan Mahmud 2008, serta Purwanto 2011 yang menemukan bukti empiris bahwa tipe industri atau profil perusahaan atau kepekaan industri berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawaban sosial. Namun,
Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian terdahulu Friedman dan Jeggi 2005 serta Sari 2012. Pengaruh komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan lingkungan mengatakan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dalam model fixed effect, variabel komisaris independen berpengaruh signifikan pada alfa 10% terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Namun demikian, arah hubungan penunjukan pola negatif, artinya proporsi komisaris independen yang semakin besar justru akan menurun kualitas pengungkapan lingkungan. Pola hubungan ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang dikembangkan, di mana sebelumnya diduga bahwa proporsi komisaris independen yang besar akan meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan. Pengaruh keberagaman. Selanjutnya, pengaruh keberagaman gender terhadap kualitas pengungkapan lingkungan mengatakan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pada model fixed effect, variabel keberagaman gender yaitu keberadaan anggota Dewan Komisaris Perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya, pengaruh multiple directorship terhadap kualitas pengungkapan lingkungan mengatakan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel multiple directorship yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu signifikan. Selanjutnya itu pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Mengatakan, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran dewasa komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan. Selanjutnya, pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas pengungkapan lingkungan mengatakan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Ukuran perusahaan firm size berdasarkan uji hipotesis terdapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan memiliki arah yang positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Kualitas atau ROA mengatakan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kontrol profitabilitas memiliki nilai signifikansi 0,05 lebih besar dari 0,0394 dengan nilai koefisien 1,955618, artinya profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dan mengelola kekayaan perusahaan. Selanjutnya kesimpulannya adalah bahwa pengungkapan lingkungan pada sebuah perusahaan masih variatif, terlebih banyak sekali teori yang harus dipahami oleh setiap perusahaan. Sedangkan Indonesia sendiri belum benar-benar mempunyai teori pengungkapan lingkungan yang digunakan khusus untuk pengungkapan lingkungan perusahaan. Bahwa pada artikel tersebut kita masih menggunakan beberapa teori yang tentunya akan menghasilkan variabel pengungkapannya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.